Siapa yang nyaut bilang ini sorban beliau diawali dengan nilaian 10 juta. Sorban 10 juta, kemudian cincin beliau diawali dengan nilaian 10 juta, siwak yang beliau pakai diawali dengan nilai 1 juta. Nah, ini parah nih. Ya seperti saya pernah dengar tuh, saya tuh malu sendiri. Ada lelang tongkat, sampai siwak. Siwak ini buat cangkem, buat membersihin kotoran, jigong semuanya. Masa mau dijual? Nabi aja tidak begini. Ini jigong loh, masa dijual? Saya dengar aja jijik memuntah. Kayak bibirnya Bahari, bibirnya Broksit apa? Kalau bibirnya kayak artis Lady Diana itu semua mungkin saya beli. Bekas Lady Diana, masa bekas Bahar saya beli? Sekalipun Habib, siapapun, saya nggak butuh. Kalau Lady Diana mungkin saya belilah, karena saya lihat kecantikannya, karena saya laki. Homo dong, kalau saya suka Mbak Bahar, waduh. Jadi nggak ada faedahnya, Bu, ya? Sama sekali, itu orang yang menjual barang-barang itu dengan harga lebih, yang bukan harga normalnya. Misalkan nih, tongkat nih harganya 10.000. Terus karena Habib dijual 10 juta, ini haram. Ini memanfaatkan agama. Mencari keuntungan, ini lebih dari riba kalau saya bilang. Yang jual dirinya sendiri lagi, kan tolol yang beli. Harusnya seorang Habib itu tidak boleh menjulukin dia, saya Habib. Tidak ada. Habib ini panggilan dari orang yang sayang. Kalau saya ketemu orang ya, saya Zen. Saya Kribu. Nggak mungkin dari mana? Saya Habib Kribu. Saya Habib Zen, kan nggak mungkin dong. Jadi orang yang manggil saya Habib, monggo. Tapi saya tetap, saya manggil diri saya Zen. Nah ini kadang-kadang Bahar ngomong saya Habib ini, aduh. Jadi apa memang benar ya, Bika? Kalau misal kayak Habib itu dari barang-barangnya ada karomah yang bisa ditularkan. Kayak contohnya Bahar kan jual cincin, jual siwa itu. Tiap manusia tuh punya karomah. Di saat dia menyampai apa ya, spiritual yang tinggi, karomah yang tinggi, itu bisa. Saya tuh pernah ke Iran. Itu di Iran tuh kalau sorban putih itu bukan Habib. Tapi jujur saya kalau ketemu, penuh karomah. Saya yang takut malah. Jadi karomah tuh bukan dipaten hak darah biru, orang keraton, orang Habib, enggak ada. Ada yang di atas nasab apa? Wa nafahtu min ruhi. Aku ciptakan manusia dari rohku. Ada yang lebih mulia dari rohnya Allah? Tidak ada. Nah, sementara roh Allah ini ada pada semua manusia. Kalau itu manusia nggak ada rohnya Tuhan, berarti apa? Dia mati. Orang mati itu apa? Roh Tuhan lepas. Mau roh kembali kepada Allah, jasadnya mati. Jadi nggak ada. Jangan sekali merasa ada yang orang di bawah saya. Apalagi melihat karena nasab. Ini sombong. Nggak baik itu. Roh Tuhan, satu-satunya ciptaan Tuhan yang paling agung di atas surga dan semuanya adalah apa? Manusia. Hanya manusia yang dicipta oleh Allah langsung. Aku turunkan ruh kepadanya. Kalau di Injil rupa Tuhan. Maksudnya seperti representasi Tuhan, manifestasi Tuhan. Itu manusia. Jadi setiap manusia itu mulia. Jangan kamu hinakan. Kalau malaikat, iblis, atau ciptaan yang lain itu nggak ada ruh Tuhan? Enggak, cuma manusia. Cuma satu-satunya makhluk di dunia yang dicipta langsung oleh Tuhan itu adalah manusia. Ditiupkan ruhnya. Surga kalah. Jadi mau saya bingung kalau orang ribut beragama, meributkan surga, saling membunuh. Kan tolol. Surga yang butuh saya. Surga yang butuh manusia. Kenapa? Saya diciptakan langsung sama Allah. Surga enggak. Dan ini kan agamanya semua ribut kan gara-gara surga neraka. Mengklaim surganya punya gue. Ini punya gue, yang lain nggak bisa. Ribut gara-gara surga. Kan tolol nih. Sesuatu hal yang lebih rendah daripada manusia direbutkan. Surga itu lebih rendah daripada manusia. Ngapain direbutkan? Surga yang butuh saya nanti datang. Tidak ada semua orang akan masuk surganya Tuhan. Neraka itu ada di bumi. Setelah mati semua masuk surga. Kan Allah bilang, semua roh kembali kepada Allah. Jiwa-jiwa yang tenang. Jadi Anda tidak usah ragu lah sama Tuhan. Cuma Anda nih yang baik dong di dunia. Kenapa? Kalau Anda nggak benar, Anda tersiksa di dunia. Yang orang nggak punya nasab, Anda nggak perlu kecil hati. Anda punya rohnya Allah di situ. Jadi nggak usah minder ada. Saya ini kalau bisa asgab saya jual loh. Kenapa? Anda pikir saya ini dapat asgab terus dapat rekening 4 miliar, 10 miliar tiap bulan? Enggak ada. Secara dunia enggak dapat saya. Kalau bisa saya lepas kok.
Saya lebih mau lepas, non Habib lebih bebas. Apa? Beban cuma dapat itu beban, tidak ada keistimewaan. Ali bin Abi Thalib bilang apa? Hubungan Allah dengan Rasul tidak ada hubungan nasab. Jadi jangan merasa ada orang merasa mau minta lebih ke hadap Allah. Tidak ada. Jangan mau merasa minta dispensasi kata Ali bin Abi Thalib. Tidak ada. Semua tergantung amalnya. Itu sampai Ali bin Abi Thalib bilang apa? Ya Allah, aku sudah sampaikan nih ya. Seperti Ali bin Abi Thalib itu beban. Menyampaikan itu sudah pegel dia bilang. Ini ya Allah, aku sudah sampaikan kepada semua orang. Jadi apa? Jangan orang itu ada yang merasa minta lebih. Minta fasilitas lebih. Terus kalau minta dosa nggak apa-apa. Nggak ada katanya. Semua tergantung amalnya. Ini agama. Oh, agama pakai nasab-nasab kayak zaman primitif. Dan yang rebutnya lucu lagi, rebutan nasab. Aduh, yang satu merasa saya nggak penting nasab. Ada yang satu, oh, saya nggak diterima nasab, saya nggak dicatat. Nggak apa-apa, dicatat enggak. Emang kita butuh dinilai orang nasab. Kita cukup dinilai sama Allah aja. Yang tadi tuh Habib sempat ada statement kalau neraka itu di dunia itu rujukannya kemana tuh? Kan semua roh, ada ayat kan? Semua roh kembali kepada Allah. Manusia itu bisa hidup, bisa bergerak, karena apa? Ada roh Tuhan di dalam dirinya. Kalau roh Tuhan itu tidak ada, berarti kita mati. Jasadnya hilang. Jadi yang menggerakkan jiwa manusia itu roh Tuhan. Wa nafahtu min ruhi. Di saat kita mati, berarti roh Tuhan nggak ada di situ. Lah, roh ini kembali kepada siapa? Kan satu roh yang punya Allah. Kembali kepada Allah. Hei jiwa-jiwa yang tenang, kamu nanti kembali kepada aku. No, saya pikir apa? Orang beragama nggak usah ngeributin neraka orang lah. Mendingan Anda sibukkan diri Anda habiskan waktunya Anda untuk menjadi orang baik, supaya apa? Anda besok masuk surga tuh nggak malu. Daripada Anda ingin membuktikan orang lain masuk neraka, ngapain? Oh, diri Anda belum tentu masuk surga yang enak. Kalau nggak lulus gimana? Akan Anda turun lagi. Ini anekdot aja lah. Surga itu saya nggak tahu, itu urusan Tuhan. Mau tadi apa? Jangan Anda sibuk dengan orang lain. Ini saya perhatiin semua agama ini perang, saling membunuh, cuma gara-gara surga dan neraka. Bagi saya orang tuh kalau beribadah masih karena surga, itu anak TK. Surga dan neraka itu konsumsi untuk anak kecil atau orang awam. Perlu diiming-imingin. Lu nanti gua kasih hadiah. Lu nanti kalau nggak nurut gua gebuk. Ini kan buat anak kecil. Ya seperti anak kecil. Nak, mandi nak. Nggak mau. Nanti habis mandi ayah kasih permen. Anak itu mandi. Apa yang di benak anak itu? Bukan mandinya, permennya. Masa Anda sudah gede, udah kawin punya bini, mau mandi perlu permen lagi? Kan malu. Jadi surga neraka itu hanya iming-iming supaya orang jadi baik. Kalau sudah dewasa, masa mau cari permen lagi sama orang tua? Ayo Pak, saya mau mandi Pak, udah punya bini. Habis kasih permen dong Pak, kan malu. Karena apa? Kita sudah tahu filosofinya mandi itu membuat diri kita sehat. Semua ajaran Tuhan itu apa? Kalau kita mau lihat filosofi apa? Untuk kita di dunia supaya baik. Tidak ada beban ajaran Tuhan. Karena beban apa? Kita merasa nggak yakin. Seperti kita disuruh ngeluarin amal sedekah. Itu kegembiraan yang paling indah. Tapi kita nggak apa-apa. Dengan saya bisa dugem, saya main perempuan, itu kenikmatan, itu sesaat. Tapi coba kalau Anda memberi nafkah orang, ada roh Anda, jiwa Anda. Itu kebahagiaan yang abadi. Jadi semua yang datang dari Tuhan itu baik buat manusia di dunia, bukan membebani. Kalau aturan Tuhan itu cuma dipakai di dunia, aman. Nggak ada pincang kaya ada miskin. Bayangin aja ini pejabat, sudah disumpah pakai Al-Quran, dia masih korupsi juga. Itu namanya manusia kan liar. Tapi Tuhan nggak ngambek. Besok diingetin lagi. Tuhan itu bukan penghukum. Tuhan itu penolong. Tuhan itu tidak menghinakan untuk memanggil pendosa. Dengan cara baik, tidak dikuatkan aibnya. Coba kalau Tuhan bongkar aib siapa manusia. Mungkin kita malu semuanya. Mau sekalipun pendeta, kiai, pasti malu kalau dibongkar aibnya. Jadi malah saya bilang apa? Nggak usahlah kita sibuk ngurusin dosanya orang. Urusin dosa kita sendiri. Mau orang yang disibukkan mengurusin aibnya sendiri, dia nggak akan sibuk ngurusin apa orang. Ngapain? Mau saya bilang apa? Agama itu bisa indah, bisa baik di saat orang tuh memaksimalkan akalnya. Tapi agama itu jadi minus atau jadi hina di saat orang tidak menggunakan akalnya. Allah tiada disembah dengan kebodohan. Kecerdasan yang menjadikan agama itu terasa indah. Jadi kalau ada output agamanya nggak indah, berarti itu keluar dari apa? Bukan dari akal yang sehat.
dari akal yang sesat. Ya kita contohlah banyak pendakwah. Ya seperti saya lihat Bahar, saya jadi Habib malu. Bawa ngutip hadis sembarangan. Menganggap ahlil bait Al-Quran dirinya. Sampai dia katakan ini semua nggak cinta dia kafir. Loh, kalau nggak cinta dia kafir, karena alasan dia lebih mulia daripada orang lain, saya murtad. Mosok toh Tuhan melegakan orang setolol Bahar. Jadi Nabi itu nggak ada geng-gengan nasab-nasaban. Ini cucunya bau tingus, mungkin belum tentu lagi cucu, sudah habis tuh mungkin darahnya, tinggal darah ikan teri. Kok masih mau bangga-bangga Habib? Terus pakai sorban seperti wah kayak Batman, seperti merasa kunci surga milik saya. Aduh, Nabi itu kalau di Indonesia juga nggak pakai sorban, karena sorban jenggot itu budaya Arab. Kalau Nabi Indonesia ya pakai belangkon, pakai jari, pakai sarung. Tapi ya karena orang gila nasab, beragam dengan kebutuhan, menganggap kebutuhan Nabi, ya dia mau gaya-gaya Arab pakai sorban.